Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, menegaskan partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali yang tengah tersandung kasus dugaan provokasi dan ujaran kebencian. Sikap ini diambil karena perkara tersebut dinilai sebagai tanggung jawab pribadi, bukan urusan kelembagaan partai. Kasus ini bermula dari polemik video ceramah Yusuf Kala yang diduga dipotong dan disebarkan dengan narasi yang memicu kegaduhan. Grace dilaporkan bersama Ade Armando serta Permadi Arya oleh puluhan organisasi masyarakat ke aparat kepolisian. Dia menegaskan kasus yang menjerat Grace adalah permasalahan pribadinya alih-alih masalah partai. Ali mengungkapkan Grace harus bertanggung jawab secara pribadi terkait pelaporan terhadapnya. Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, ujar Ali dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2026. Adapun Grace dilaporkan bersama dengan Ade Armando dan pegiat media sosial, Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri oleh 40 organisasi masyarakat, Ormas Islam ke Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 Mei tahun 2026. Laporan kepolisian yang kita buat dengan terlapor saudara Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali sudah diterima oleh kepolisian, dan kita mendapatkan laporan surat tanda terima laporan kepolisiannya, kata perwakilan LBH Hidayatullah, Syaifullah Hamid di Bareskrim Polri, Jakarta. Syaifullah menjelaskan langkah hukum diambil demi menghindari ancaman pertikaian antar umat beragama. Kami menginginkan dari umat Islam terhadap dinamika ini bisa dikanalisasi dalam proses hukum, karena kita ingin menghindari jangan sampai ada respon negatif yang kemudian itu bisa berpotensi buruk terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra turut membeberkan beberapa barang bukti yang diserahkan. Contohnya, adalah terkait video penggalan ceramah JK versi Ade Armando yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV pada tanggal 9 April tahun 2026 lalu. Lalu, ada pula video penggalan Permadi Arya yang diunggah di akun media sosial miliknya pada tanggal 12 April tahun 2026 serta video Grace Natali pada tanggal 13 April tahun 2026 yang juga diunggah di akun pribadinya. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik, yakni video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat, tutur Gurun. Menurutnya, Ade Armando DKK diduga melakukan framing bahwa JK tengah membahas ajaran agama Kristen terkait syahid. Padahal, jika ditonton secara utuh selama 40 menit, JK justru sedang menjelaskan kekhawatiran psikologis masyarakat dan meluruskan kesesatan berpikir mengenai konsep syahid yang keliru. Sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir syahid itu adalah keliru. Itu salah, kalian semua masuk neraka, bukan masuk surga. Ini kan tidak disampaikan di publik, tidak utuh. Pernyataan ini terpotong, ucap Gurun. Sementara itu, perwakilan LBHPP Muhammadiyah, Gufron, menyebut tindakan Ade Armando DKK telah memancing kegaduhan. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini sudah sangat rukun keberagamannya, sudah sangat rukun agamanya, tiba-tiba muncullah ada suatu omongan-omongan yang memancing kegaduhan, tutur Gufron. Kalau saja Ade Armando, kemudian Permadi Arya, dan Grace Natali tidak menyinggung-nyinggung soal yang sangat-sangat sensitif ini, saya kira Indonesia tidak terjadi kegaduhan seperti ini, sambung dia. Berbeda dengan Grace, Ade Armando dan Permadi Arya juga dilaporkan oleh pihak lain terlebih dahulu yakni Aliansi Profesi Advokat Maluk ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April tahun 2026 lalu. Selain itu, Ade juga memutuskan mundur sebagai kader PSI buntut kasus yang menjeratnya. Salah satu alasan dirinya mundur karena tidak ingin masalah hukumnya berpengaruh terhadap PSI. Seandainya itu, pelaporan, yang jadi sasaran tembaknya adalah saya, ya saya tidak keberatan dan saya akan hadapi.
Kalau dipanggil polisi, saya akan jelaskan dan saya tidak pernah melakukannya, dugaan fitnah atau provokasi. Masalahnya, di saat yang sama, ternyata ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang sengaja mengorkestrasi untuk menyerang dan menghancurkan PSI. Saya tidak terima itu, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.